terlihat indah dari luar, namun lembek dan rapuh. Inilah buah stroberi. Karena itu ada istilah strawberry generation. Siapakah generasi stroberi itu? Bagaimana mengubah generasi stroberi yang lembek dan rapuh menjadi lebih tangguh? Tadi kita ngomongin pola asuh nih, pola asuh orang tuanya tadi manjain lah segala macam overprotective. Nah, ini apa nih? Apa yang salah sebenarnya terkait mental health-nya tadi? Sebenarnya kan mereka punya pengalaman yang istilahnya harus kerja keras dulu, terus sekarang udah lebih sejahtera, terus tujuannya baik, nggak pingin anaknya susah-susah gitu ya. Nah, ada yang salah nggak nih dengan mental health orang tuanya nih, Dok? Jangan-jangan orang tuanya nih yang perlu ke psikiater? Sebenarnya gini sih, kita nggak ngomongin salah bener gitu ya. Karena namanya jadi orang tua, supaya orang tua juga paham, aduh kayak kok salah semua ya, lihat di buku parenting salah, dengerin dokter Santi ngomong salah, dengerin salah gitu. Jadi orang tua ribet banget deh, ntar berujung-ujung ya udah deh child free aja nanti gitu ya, bingung ya, lagi trending. Jadi sebenarnya gini, nggak ada kata salah ketika belajar jadi orang tua gitu, karena jadi orang tua itu kan nggak ada kuliahnya, nggak ada pendidikan formalnya gitu, tapi lebih kepada bagaimana pembelajaran risiko dan manfaat gitu, bagaimana pembelajaran tentang menyesuaikan dengan situasi yang ada sekarang gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita hidup di masa yang sulit gitu dan kemudian berpindah ke masa yang lebih high tech gitu, ini tuh kita masih ketinggalan gitu ya. Jadi karena emang kita tidak hidup di dunia yang high tech ini gitu, sehingga konsep-konsep yang lama itu diterapkan ke dalam konsep yang baru, di mana ini sebenarnya nggak pas. Jadi yang perlu dievaluasi adalah bagaimana menjadi orang tua itu keep up dengan informasi gitu. Bagaimana melihat perkembangan metode komunikasi bersama anak-anak dan memberikan kesempatan anak-anak ini untuk belajar bagaimana mereka menghadapi resiko dari perbuatannya dia. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika anak ini belajar, metode otak itu kan dia kan trial and error juga kan. Ya nggak sih anak kecil, oh dia pencet ini, oh nggak salah ternyata, dia akan stop lakukan itu. Oh pencet ini, ada reward bagus, oh dia akan benar. Nah, proses ini yang perlu gitu, sehingga kalau kita bicara tentang mental health orang tuanya juga bisa terjaga, mental health anaknya juga menjadi bagus. Nah, ketika kita bicara, mungkin nggak sih orang tuanya punya mental health yang nggak baik, sehingga membuat anaknya juga menjadi mental health yang memiliki mental health yang nggak baik juga? Mungkin saja, tetapi tentu saja itu bisa diperbaiki dengan mengelola dulu, mengetahui dulu bagaimana kondisi, emosi, perilaku, dan pikiran yang ada di aku sebagai orang tua gitu. Iya, oke. Nah, Dok, efek anak nggak dimanja nih, efek anak dimanja, ya kan? Semua diturutin, semua diturutin. Nah, suatu saat ini orang tuanya nggak bisa memenuhi keinginan anaknya, anak jadi lebih berani, bahkan mengancam, Dok. Nah, ini fenomena apa nih? Orang tua ini jadi gimana ya, serba salah ya, Dok ya, jadi orang tua ya, disayang-sayang salah, jadi generasi yang lembek. Nah, giliran saat nggak diturutin, anaknya nih yang mengancam. Nah, sebenarnya kalau terkait kesehatan mental balik lagi, ini salah di orang tuanya atau di anaknya nih, Dok? Kok salah mulu ya? Kata dokter nggak ada yang salah ya? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kehidupan ya, bagaimana kita berinteraksi itu agak kurang pas kalau kita menggunakan istilah salah dan benar gitu ya. Mungkin belum mengerti atau belum pas gitu. Jadi nggak kesalah dan benar karena banyak area abu-abunya gitu. Ketika kita berbicara ya, anak yang menjadi demanding ya atau terlalu menuntut dikarenakan memang terbiasa mendapatkan apapun dari orang tuanya, ini juga nggak bagus gitu. Nah, sebenarnya orang tua ini kan selalu memberi kepada anaknya, itu penyebabnya dua. Yang pertama memang dia mau ngasih gitu ya, sebagai reward misalnya gitu, atau yang kedua untuk membuat anaknya nggak komplain atau anaknya nggak rewel gitu.
Contoh nih, aku contoh kasus ya. Ada keluarga yang komplain, "Dok, anak saya ini main HP terus. Tiap hari main HP, berjam-jam main HP, disuruh berhenti main HP tuh nggak bisa," gitu. Ternyata ketika dia kecil, si anak ini biar nggak rewel, ya dikasih gadget sama orang tuanya. Karena ketika dikasih gadget kan tenang, terkendali, nggak ngeresakin orang tua gitu ya. Kayaknya orang tua bisa mengerjakan semua hal dengan tenang. Nah, hal kayak gini kan yang kadang-kadang nggak disadarin. Ini bukan orang tuanya salah, tapi mungkin perlu penyadaran gitu. Nah, problemnya, kalau problemnya hanya orang tua dan keluarga tuh quote unquote masih mending ya. Di dunia luar itu kan nggak ada yang manis kayak gitu kan. Nggak ada orang yang mau ngasih terus ke kita. Nggak ada kan, kita nggak kerja dikasih duit ya. Kan harus kerja dulu, usaha dulu baru dikasih duit. Nah, hal-hal kayak gini lah yang tadi disebutkan strawberry itu lembek. Kerja susah dikit keluar, di tempat kerja konflik dikit resign gitu ya, nggak nyaman dikit, duit nggak cukup, cabut. Nah, karena mungkin di rumah dibiasakan mendapat sesuatu lebih mudah, mendapat sesuatu pasti gampang. Kalau ngancam cabut akan disayang-sayang. Nah, maksudnya perusahaan ngancam cabut, ya lu cabut aja kan, bikin yang baru gitu ya, ada yang baru. Nah, sistem pengancaman kayak gini masa kecil dia bisa, tapi begitu dewasa ini nggak terjadi sesuai yang diharapkan. Ini yang kenapa kita bilang pendidikan di rumah akan mempengaruhi bagaimana generasi ini nanti di dunia dewasanya dia gitu. Iya. Nah, ini juga kalau nggak salah dokter juga baru-baru ngebahas tentang yang viral-viral ya. Yang viral di medsos nih, Dok. Usianya masih remaja, 15 tahunan. Nah, ini sedih melulu. Sebenarnya dari konten yang dia buat itu tanpa disadari kan bisa mempengaruhi mental health generasi muda yang lain ya, Dok ya. Itu bakalan jadi benar-benar bisa rapuh. Padahal nih kita nggak tahu dia tuh sebenarnya beneran begitukah perasaannya rapuh, mudah tersakiti, mudah sedih, atau dia cuman bikin itu buat konten aja supaya viral gitu ya, Dok ya. Nah, gimana, Dok, tanggapannya nih, Dok? Kan jadi sosmed itu kadang bikin orang jadi caper bahkan lebay gitu ya. Nah, gimana nih, Dok? Jadi sering kali sih saya ingetin juga ke teman-teman, gangguan mental itu menular apa enggak sih, gitu ya. Kayak COVID kan jelas nular ya, TBC jelas nular gitu. Nah, gangguan mental ini bentuknya menginduksi ya. Menginduksi itu memberikan pengaruh tanpa kita sadarin. Contoh nih, kita punya sahabat yang paranoid ya, dia selalu jelekin orang sama kita, itu tuh jahat ya, pacarnya itu ngeselin, tiap hari kita digituin. Lama-lama kita ikut benci sama orang yang dia ceritakan, padahal kenal aja enggak. Pernah ngerasain gitu enggak? Ya kan? Jadi kesannya kok kayak kita kenal sama orang diceritain, padahal enggak gitu ya. Kita dengar berita di brainwash banget soal seorang artis yang ngeselin banget, padahal kita tahu artisnya, ketemu jebret juga belum pernah, tapi kita benci banget sama artis itu. Nah, itulah bahayanya dengan namanya induksi. Ketika sesuatu di sosial media ini viral gitu ya, dan berita soal orang ini diekspos luar biasa, maka pasti akan ada yang namanya keinginan mencari tahu lebih dalam tentang orang ini. Nah, problemnya sedalam-dalamnya kita mencari tahu, apakah kita tahu yang sebenarnya atau enggak? Enggak. Gitu kan, hanya apa yang ada di sosmed aja. Nah, ini yang bahaya. Apakah itu betul kondisinya dia? Apakah ini bentuk demi konten? Saya selalu sampaikan ke klien saya ya, ke para follower juga, hati-hati kalau berbicara tentang kasus yang ada di sosmed gitu. Gunakan akal sehat dalam mencerna, jangan terlalu cepat terbawa dengan apa yang ada di berita, karena kita nggak pernah tahu berita itu. Jadi ketika saya ditanya, apakah membaca berita-berita sedih atau konten-konten yang depresif akan bisa mempengaruhi mental health kita? Sangat bisa. Jadi pilihlah konten yang sifatnya adalah edukatif. Kalau kita mau bicara tentang mental health, justru jangan cari konten yang sifatnya cerita sedih gitu. Jangan cari konten yang sifatnya adalah justru provokatif. Kalaupun misalnya ada kisah sedikit ya, itu nggak apa-apa lah. Misalnya di konten-konten yang sifatnya adalah organisasi atau kumpulan apa gitu ya, boleh. Tetapi jangan cari yang betul-betul konten cerita. Itu berbahaya banget. Kalau kita dalam kondisi mental yang lagi nggak oke, kita bisa kebawa, kita bisa terinduksi ke sana. Jadi berhati-hati kalau emang kita punya kecenderungan mungkin gampang sedih, gampang cemas, gampang takut.
hindari berita-berita yang bisa mempengaruhi mental kita untuk jadi nggak bagus gitu. Jadi menarik banget ya. Sebenarnya menular apa enggak menginduksi. Jadi hati-hati nih menginduksi ya. Betul. Tanpa kita sadarin, kita gampang banget langsung ikut-ikutan, terpengaruh. Bahkan yang bahaya, kenal juga enggak. Misalnya diajak untuk nyamperin tuh orang, jangan-jangan kita ikut-ikutan nyamperin ya. Aduh. Ya, ada yang viral, menghujat, semua menghujat gitu ya. Eksplosif banget. Makanya kenapa berita di Indonesia itu gampang banget viral, karena kan algoritma sosial media itu semakin banyak yang komen dianggap penting, jadi di-viralin ya. Padahal mungkin komennya komen jelek semua itu. Aduh. Hari ini gitu kan, orang tuh kurang gosip nih gitu ya. Kita bikin gosip yuk, kita bikin gosip. Aduh, oke Dok. Nah, gimana nih Dok? Cara mengubahnya nih untuk generasi-generasi stroberinya yang memang lembek, rapuh, ya gampang menyerah. Nah, cara ngubahnya biar jadi generasi yang tangguh gimana Dok? Ya, sebenarnya untuk semua generasi ya. Jadi setiap generasi tuh punya weakness point-nya, punya kelemahannya masing-masing gitu. Tetapi kembali ketika kita berbicara tentang profil rapuh ya, profil yang sangat mudah untuk menyerah ketika berusaha, satu hal yang pasti perlu dipelajari adalah tentang resiko dan manfaat. Ini tuh basic banget. Anak umur 3 tahun pun itu udah bisa kita ajarin kok resiko dan manfaat gitu ya. Kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Kamu mau pakai baju yang apa? Pink, merah, biru gitu. Aku pengen baju yang biru. Oke, boleh gitu. Jadi jangan kita bilang biru jelek deh menurut mama. Kemerdekaan anak ini mau pakai baju apa gitu ya. Kamu mau makan sekarang atau nanti? Aku mau makan nanti. Oke, kamu makan nanti, resikonya lapar. Nah, ini dikasih tahu, bukan harus makan sekarang. Tanpa tahu resikonya kenapa harus makan sekarang. Kenapa nggak nanti gitu. Jadi pembelajaran tentang resiko ini sangat baik dalam segala hal yang berkaitan dengan survival mode. Hidup kita tuh kan prinsipnya bagaimana untuk survive dalam kehidupan kan. Nah, ketika kita bicara survival, kita harus tahu resiko apa yang kita hadapi. Adanya resiko itu bukan untuk dihindari, tapi dimitigasi namanya. Atau kita pelajari apakah ada hal-hal yang bisa kita tengarai membantu meminimalkan terjadinya reaksi atau terjadinya efek samping dari perbuatan kita. Karena kalau kita mikir harus ambil kegiatan yang gak ada resikonya, gak ada. Makan nasi aja berisiko, kalau berlebihan jadi gendita kayak saya kan. Kalau sampai ngomong bisa keluar dari hidung makan nasi. Jadi sebenarnya semua hal ada resikonya. Jadi we have to learn how to deal with the risk gitu ya. Bagaimana berkaitan dengan resiko gitu. Bagaimana mempelajari hal-hal apa sih yang saya bisa gunakan untuk saya bertahan hidup dengan resiko yang ada dari pengambilan keputusan yang saya lakukan gitu. Jadi ketika seseorang itu memahami apa yang saya lakukan ini, resikonya apa, manfaatnya apa, otaknya itu akan belajar. Itu termasuk belajar terhadap apa? Kemampuan menghadapi resiko atau efek yang terjadi dari perbuatannya gitu. Ketika seseorang ini tahu bahwa resiko yang mungkin terjadi A, B, C, D, E, dan dia punya metode menghadapi A, C, D, artinya kan dia sudah memiliki resilience nih terhadap permasalahan yang dia hadapi. Apakah mungkin ada B sama F yang dia nggak bisa lakukan? Ya mungkin, kan nggak bisa 100%. Tapi at least dengan memahami resiko yang akan terjadi, kemampuannya dia untuk bertahan dari resiko yang terjadi itu akan lebih bagus dibandingkan ketika dia nggak bisa belajar atau dia selalu dibantu untuk menghindari resiko. Jangan nyebrang, ntar ketabrak. Kapan belajar nyebrangnya, Ibu, Pak? Jangan naik tangga, ntar jatuh. Ya, resiko jatuh naik tangga pasti ada. Terus kapan dia belajar naik tangga kalau nggak boleh terus gitu ya. Jadi kayak gini nih yang perlu dibantu. Nanti kalau kamu naik tangga ada kemungkinan jatuh kalau kamu nggak hati-hati ya. Kamu naik tangga aja, mami di sini gitu ya. Pegangan handrailnya itu salah satu metode survival kamu kalau kamu jatuh. Jadi dia tahu kalau aku mau jatuh aku harus gini. Jadi ada clue-nya gitu. Oke, sahabat-sahabat Nutrimang, menarik banget hari ini dan kita belajar banyak dari Dokter Santi terutama tentang mental health ya. Oke, dokter.
ini kita udah harus menutup. Dokter, tolong kasih kesimpulan nih. Ya, topik kita tentang generasi strawberry. Silakan, Dok. Ya, jadi hidup ini adalah belajar gitu, bagaimana untuk menghadapi pilihan dari apa yang menjadi harapan kita di kemudian hari. Semua pilihan ada resikonya pasti, tapi resiko bukan untuk dihindari, tapi untuk dimitigasi gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Semoga bermanfaat untuk Semuanya. para orang tua ya. Para orang tua belajar dan terus belajar. Karena menjadi orang tua nggak ada tuh kuliahnya ya. Terus belajar dan terus belajar. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Nutrimax. Terima kasih banyak dokter. Sampai ketemu lagi ya. Selamat malam. Ya, see you. Bye-bye.